Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lamdanu dengan NIM 2203200803 dari Program Studi Agribisnis Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Total Quality Management atau TQM pada mata kuliah Manajemen Mutu Produk Agribisnis kelas 7B. Sejarah singkat, pada tahun 1950-an, konsep manajemen kualitas modern berkembang di Jepang pasca Perang Dunia Kedua, dipelopori oleh W. Edward Deming dan Joseph Juran. Pada tahun 1970-an, Jepang sukses dengan TQM, terutama di industri otomotif, termasuk Toyota dan Honda. Pada tahun 1980-an, Amerika dan Eropa mulai mengadopsi TQM setelah menyadari daya saing produk Jepang lebih tinggi. Sekarang, TQM menjadi filosofi penting dalam manajemen mutu di berbagai sektor, manufaktur, jasa, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian atau agribisnis. Total Quality Management adalah strategi memanajemen kualitas suatu layanan atau produk perusahaan agar lebih berfokus pada selera konsumen. Caranya yakni dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Selain itu, Total Quality Management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada membangun loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan jangka panjang. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas kinerja, dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan pelanggannya. Adapun tujuannya, yang pertama, memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua, membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP, dan target. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan penjualan produk. Adapun manfaatnya, yang pertama, proses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan
kinerja karyawan. Yang kedua, terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. Yang ketiga, menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya. Yang keempat, menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan efisien. Yang kelima, hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka. Yang keenam, komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Elemen pokok. Yang pertama, memfokuskan kinerja untuk pelanggan. Pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Yang kedua, memperhatikan proses. TQM harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Yang ketiga, integrasi sistem. Sebuah total quality management juga harus mampu mengintegrasi visi, misi, strategi, target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawan. Yang keempat, keterlibatan seluruh karyawan. Poin penting
dari TQM adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas berkelanjutan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjanya. Yang kelima, peningkatan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan juga akan mampu membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai selera konsumen. Yang keenam, keputusan berdasarkan fakta. Yang keenam, keputusan berdasarkan fakta. Total quality management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat sesuai dengan keadaan di lapangan. Elemen pokok. Yang selanjutnya poin ke-7, membina komunikasi yang baik dan efektif. Setiap perubahan jadwal, sistem, kebijakan, dan berbagai hal penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawan. Selain itu, seorang pengusaha juga harus mau mendengar kritik, saran, atau masukan dari bawahannya. Yang kedelapan, pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen total quality management adalah dengan melakukan perencanaan
dan manajemen secara strategis dan sistematis berdasarkan visi dan misi perusahaan agar mampu mencapai target. Adapun prinsip-prinsip, poin pertama, fokus pada pelanggan. Poin kedua, keterlibatan semua orang. Poin ketiga, pendekatan proses. Poin keempat, perbaikan berkelanjutan. Poin kelima, pengambilan keputusan berbasis data. Poin keenam, kepemimpinan yang kuat. Poin yang ketujuh, hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Yang selanjutnya adalah perangkat. Ada beberapa poin penting pada skema perangkat TQM. Yang pertama, plan, kedua DO, yang ketiga check, yang keempat act atau ACT. Yang pertama, plan. Pada tahap ini, perusahaan akan merumuskan masalah, melakukan analisis dan pengukuran. Kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang dihadapi. Yang kedua, DO. Seluruh komponen yang berperan dalam TQM akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan. Yang ketiga, check. Setelah mengimplementasikan rencana bisnis, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan sekaligus mencari cara memperbaiki kualitas. Yang keempat, ACT. Setiap evaluasi dan perbaikan akan diimplementasikan kembali dengan pelatihan serta metrik baru untuk memantau efektivitas proses produksi. Kriteria pengukuran implementasi. Struktur tim kerja, pembagian posisi, struktur organisasi, dan distribusi tugas yang merata dan proporsional dapat menjadi indikasi bahwa total quality management perusahaan berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, kepuasan konsumen. Konsumen adalah target utama dalam TQM. Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan
sukses tidaknya pelaksanaan strategi ini. Yang selanjutnya, manajemen kualitas. Manajemen kualitas yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk melalui TQM berhasil. Yang selanjutnya, keterlibatan pegawai. Sebagaimana telah disebutkan di atas, TQM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja tidak terlibat, dapat dikatakan strategi ini kurang sempurna. Yang selanjutnya, fokus pada konsumen. Ketika perusahaan fokus dengan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa TQM berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, komitmen bekerja. Komitmen pekerja dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Jadi, ketika para karyawan berkomitmen tinggi, maka TQM yang dijalankan akan berjalan lancar. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan. Jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TQM. Yang selanjutnya, kualitas perencanaan. Kualitas perencanaan adalah indikator yang menentukan akan seperti apa jalannya TQM nantinya. Adapun komponen utama dalam TQM adalah yang pertama, quality control atau QC, pengendalian mutu produk atau proses. Yang kedua, quality assurance atau QA, sistem untuk menjamin mutu agar konsisten. Yang ketiga, continuous improvement, inovasi dan efisiensi yang tidak berhenti. Yang keempat, empowerment, pemberdayaan karyawan agar aktif menjaga mutu. Yang kelima, customer satisfaction, tujuan akhir TQM adalah kepuasan pelanggan. Adapun elemen atau komponen TQM. Adapun elemennya. Elemen TQM. Untuk menjalankan TQM secara efektif, diperlukan beberapa komponen utama berikut. Yang pertama, komitmen manajemen puncak. Pemimpin harus menunjukkan komitmen nyata terhadap kualitas. Yang kedua, pelatihan berpendidikan
karyawan, agar semua anggota memahami pentingnya kualitas dan cara meningkatkannya. Yang ketiga, perencanaan strategi kualitas. Menetapkan visi, misi, dan tujuan kualitas jangka panjang. Yang keempat, sistem informasi kualitas. Menyediakan data dan umpan balik untuk perbaikan. Yang kelima, tim kerja dan partisipasi karyawan. Menggunakan kelompok kerja atau quality circle untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Yang keenam, yang terakhir, pengukuran kinerja dan evaluasi. Menentukan indikator mutu dan mengevaluasi hasilnya. Yang selanjutnya, langkah-langkah implementasi TQM. Berikut langkah sistematis penerapan TQM di sebuah organisasi. Yang pertama adalah menetapkan visi dan misi kualitas. Harus sesuai dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, membangun komitmen pimpinan dan karyawan. Tanpa dukungan semua pihak, TQM tidak dapat berjalan. Yang ketiga, membentuk tim peningkatan kualitas. Tim ini bertugas untuk menganalisis dan memperbaiki proses. Yang keempat, melakukan pelatihan dan sosialisasi. Memberikan pemahaman konsep TQM kepada seluruh anggota organisasi. Yang kelima, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Mengumpulkan data kepuasan dan ekspektasi pelanggan. Yang keenam, menganalisis proses kerja dan menemukan masalah. Gunakan alat seperti diagram sebab akibat atau fishbone diagram. Yang ketujuh, melakukan perbaikan berkelanjutan. Terapkan konsep PDCA atau Plan Do Check ACT untuk terus meningkatkan kualitas. Yang selanjutnya, adapun manfaat penerapan TQM. Organisasi yang menerapkan TQM secara efektif akan mendapatkan berbagai manfaat, antara lain kualitas produk. Yang pertama, kualitas produk dan jasa meningkat. Yang kedua, kepuasan dan loyalitas pelanggan meningkat. Biaya operasional. Yang ketiga, biaya operasional berkurang karena minim cacat dan pemborosan. Yang keempat, produktivitas dan efisiensi meningkat. Yang kelima, meningkatkan moral dan motivasi karyawan. Yang keenam, citra dan daya saing organisasi semakin baik. Adapun contoh kasus TQM yaitu penerapan di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Yang pertama latar belakang. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN adalah perusahaan otomotif yang memproduksi kendaraan Toyota untuk pasar dalam negeri dan ekspor. Dalam persaingan industri
Dalam persaingan industri otomotif yang sangat ketat, Toyota menerapkan sistem Total Quality Management atau TQM untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk serta efisiensi proses produksi. Yang kedua, permasalahan awal. Sebelum menerapkan TQM secara menyeluruh, Toyota menghadapi beberapa masalah. Yang pertama, terjadi cacat produk atau defect di lini perakitan. Poin kedua, waktu produksi lebih lama dari standar. Yang ketiga, keluhan pelanggan meningkat terkait kualitas kendaraan. Masalah ini mengancam reputasi dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, langkah-langkah penerapan TQM. Yang pertama, komitmen manajemen puncak. Manajemen puncak Toyota menetapkan bahwa kualitas adalah prioritas utama, bukan sekedar hasil akhir, tetapi di setiap proses kerja. Poin yang kedua, keterlibatan karyawan atau employee involvement. Toyota membentuk Quality Control Circle atau QCC, yaitu kelompok kecil pekerja yang secara rutin berdiskusi mencari solusi terhadap masalah kualitas di tempat kerja. Karyawan dilatih untuk mendeteksi kesalahan sejak dini dan segera menghentikan proses jika ditemukan. Adapun kesimpulan dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan TQM membantu Toyota membangun budaya kerja yang berorientasi pada kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi TQM atau yang disebut juga Total Quality Management. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.